Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Pak Ilham, ini berkaitan dengan rencana kita untuk mengadakan kegiatan observasi supervisi akademik pembelajaran di kelasnya Pak Ilham. Untuk itu kita perlu ngobrol-ngobrol di awal dulu, gitu Pak Ilham, supaya apa? Supaya saya sebagai observer nantinya punya gambaran, gitu, gambaran awal sebelum saya masuk di kelasnya Pak Ilham. Untuk itu tentunya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, mohon untuk bisa dijawab, gitu Pak Ilham ya. Baik. Yang pertama Pak Ilham, untuk rencana observasi kelasnya nanti mau menggunakan kelas mana Pak? Oke, untuk observasi kali ini kita menggunakan kelas 10. Kelas 10? Ya. Kelas 10 berapa Pak? Khususnya kelas 10 Oke, kelas 10-2. Kenapa Pak Ilham kok berencana observasinya di kelas 10-2? Ya. Alasan saya memilih kelas 10-2 karena materinya saat ini sudah mencapai materi yang akan saya gunakan dalam observasi berikut. Oke. Kemudian untuk materi yang akan diajarkan di kelas pada jadwal observasi kelas 10-2 nantinya itu materi tentang apa ya Pak? Baik, materi tentang metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah. Untuk tujuan pembelajarannya Pak Ilham? Tujuan pembelajarannya itu jadi anak-anak biar dapat memahami bagaimana langkah-langkah penelitian sejarah itu dilakukan. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, untuk juga anak-anak ini mampu merefleksikan materi yang telah dia dapat dan diimplementasikan melalui hasil karya akhir nanti berupa artikel atau makalah. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran Betul, yang akan betul. dicapai pada pembelajaran tersebut Pak ya. Betul. Kemudian yang ketiga Pak Ilham, berkaitan dengan area pengembangan yang rencananya nanti akan diobservasi, itu lebih ke arah mana Pak dari pembelajarannya jenengan? Oke, jadi area pengembangan saya sih lebih fokusnya untuk mengembangkan bagaimana anak-anak ini bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Itu biar bisa saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham. Kemudian Pak, jenengan sudah merencanakan di materi A, kemudian tujuan pembelajaran juga sudah jelas, area pengembangannya juga sudah. Tentu Pak Ilham perlu untuk menyiapkan strategi. Nah, ini strategi seperti apa Pak yang nantinya akan digunakan pada saat pembelajaran di kelas 10 Pak? Baik, strategi yang saya gunakan ini menggunakan TGT Pak. TGT, Game turnamen. Game turnamen. Jadi nanti beberapa saya akan menciptakan beberapa kelompok yang terdiri dari anak-anak yang saya dalam mengambil kelompok anak-anak ini saya pilih secara random berhitung. Nah setelah itu nanti dengan dibagi menjadi beberapa kelompok, nah itu nanti akan bermain dalam game yang juga melatih anak-anak bekerja sama dengan timnya sendiri. Oke, baik. Untuk melaksanakan strategi pembelajaran tadi Pak, diperlukan media pembelajaran khusus mungkin? Kalau untuk media, saya menggunakan media digital khususnya dari EduCatPlay. EduCatPlay gitu ya. Jadi ini sistemnya berkelompok dan sesuai dengan media yang saya gunakan. Oke. Kemudian Pak Ilham, mengingat tadi sudah disampaikan rencana kita di kelas 10-2, jadwal jenengan ngajar kelas 10-2 itu kapan Pak ya? Saya jadwal kelas 10-2 itu hari Senin tanggal 18 November. Hari Senin tanggal 18 November. Iya. Berarti minggu depan Pak ya? Iya. Oke, siap baik. Berarti kita agendakan untuk di minggu depan kita akan observasi pembelajaran Pak Ilham di kelas 10-2. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilham. Alhamdulillah dari percakapan yang singkat ini saya sudah punya cukup gambaran terkait persiapan Pak Ilham guna pembelajaran di kelas 10-2, mulai dari materi, tujuan pembelajaran, area pengembangan sampai dengan strategi dan media. Pak Ilham sepertinya sudah mempersiapkan dengan baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilham. Sampai ketemu di minggu depan untuk kegiatan observasi. Baik, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Apakah suasana di jam pembelajaran 11.10 ini baik-baik saja? Oke ya. Nah, ada jam 9.10 ini jam rawan ya. Nah, seperti di pertemuan minggu lalu, kalau minggu lalu kan sudah saya jelaskan masalah materi mengenai metode penelitian sejarah kan, ya kan? Misalnya dari historiografi tradisional dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin mengetes kemampuan
kemampuan intelijensi kalian sama teamwork kalian. Sebagus apa kalian bekerja sama dengan tim, antara tim yang nanti bagian duduk serta tim yang di bagian depan. Kanista, Dana, Davina, ya maksimalkan yang ada untuk meraih poin paling tertinggi di antara kelompok-kelompok yang lain. Nah, biar seru ya. Nanti ya, misal kelompok 1 yang maju, ya kan? Kelompok 2 nanti yang memilih siapa anggota kelompok 1 yang bertugas di depan. Ya, oke? Silakan. Langsung berkumpul dengan kelompoknya tanpa suara. Ayo, langsung kumpul dengan kelompoknya. Ayo nak, langsung duduk yuk. Kedua, kalau nilaimu di putaran pertama misal poinmu 15.000, ya, tapi di ronde poinmu 30.000, nanti poinmu akan saya ganti ke yang 30. Menjawab soal ketika pindah nanti akan langsung terus sampai ke pertanyaan selanjutnya. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, biar adil ya, saya ajak nilainya. Saya ajak majunya. Oke? Nah, udah ya. Di shuffle 1, 2, 3. Mantap. Kelompok 2 dulu. Ya. Kelompok 2. Lanjut. Mana kelompok 1? Kamu milih kelompok 2. Siapa yang maju mewakili? Zidan. Siapa? Zidan mana? Zidan. Maju. Zidan. Kasih paham dulu ya. Kalau pernah nanti anjir kalian. Ingat ya, tugasnya anggota kelompok yang duduk itu membantu Zidan untuk mengarahkan mana jawaban yang betul. Jelas ya. Nanti opsinya setiap pertanyaan cuma ada 3 ya. Ayo dimulai langsung. Ngomong apa? Nanti kalau di ronde kedua nilaimu lebih bagus, nanti akan saya ganti, ya. Apa dari kamu? Sudah, stop, mundur, yuk, balik. Nah, sekarang kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kelompok 4 mana? Kelompok 4? Harap diingat waktunya terus berjalan, oke? Ayo dimulai. Klik. Sebentar, kalau iklan tunggu dulu ya. Per soal 10 detik. Yuk, ayo dimulai Mustifa. Iya. Waduh. Wah, mulai. Apa ya, Rek? Sudah, mulai. Mulai? Yuk. Nah. Lanjut, kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 3 mana? Kelompok 4 kamu milih orang siapa? Alan, ayo. Alan. Iya. Ayo. Ayo. Silakan. Sabar.
Kelompok 5. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Ayo, Maulana Rehan, silakan maju ke depan. Ayo, ayo maju. Dengerin ngomongmu ya. Ayo. Ayo maju. Kasih paham, El. Ayo. Langsung 100.000 El. Jempol. Yuk langsung. Kalau poin lebih better dari ronde pertama, saya ganti. Ya. Yang mana yuk? Pintar, please. Skip. Yuk, mulai masuk. Stands for kuat. Yuk, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo. Pilih siapa? 1. Desya. Ayo Desya. Berarti ya, ayo duduk dulu. Ya. Yang juara 1 kelompok T. 5 dong. Yang juara 2 kelompok El busuk. Terus yang juara 3 kelompok nomor 4 kelompok yang paling bersih kelompok L. Oke ya.
pahami. Dan banyak antaranya yang ada bisa terjadi bias, ya kan, subjektivitas, objektivitas, macam-macam ya. Nah, harapan saya dengan dengan pembelajaran hari ini kalian lebih bisa memahami secara baik bagaimana metode pembelajaran beserta aspek-aspek lainnya itu terjadi. Ya, semoga-moga di lain waktu kita bisa bermain game seperti ini yang seru ya dengan materi yang lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada. Terima kasih buat hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Dendi. Oke, gimana kabarnya Pak Ilham hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat alhamdulillah. Nampak bahagia sini Pak Ilham ya. Pak Ilham, gini kemarin kan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan observasi pembelajarannya Pak Ilham di kelas 10-2 di hari Senin di jam terakhir Pak ya kemarin. Untuk itu hari ini perlu kiranya kita duduk bersama lagi Pak Ilham untuk membicarakan terkait dengan observasi yang sudah berlangsung kemarin, untuk kita coba cermati, kita analisis bersama, kita refleksi bareng nantinya untuk pengembangan kualitas pendidikan di pembelajaran berikutnya. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Ilham. Mohon Pak Ilham berkenan untuk menjawab Pak ya. Baik, Pak. Oke. Yang pertama Pak Ilham, kemarin waktu panjenengan ngajar di kelas, kemudian ada saya di situ yang duduk sebagai observer. Untuk perasaannya Pak Ilham sendiri selama pembelajaran berlangsung gimana Pak kemarin? Baik, tentunya senang ya Pak karena dipilih menjadi kelas yang diobservasi oleh jenengan. Terus selain itu juga cukup senang karena kemarin pembelajarannya bersama anak-anak dan juga bersama Pak Randy juga berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Ada rasa nervous nggak Pak ketika saya berada di kelas mencermati pembelajaran di jenengan? Alhamdulillah enggak. Oh, enggak nervous. Ya lancar lah. Alhamdulillah. Ya seperti biasanya. Oke, baik Pak Ilham. Kemudian Pak Ilham, selama Pak Ilham mengajar kemarin, saya mencermati juga mulai dari awal hingga akhir. Tentu Pak Ilham sudah menyiapkan desain pembelajaran yang diimplementasikan di kelas 10-2. Kira-kira apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan dari yang panjenengan inginkan sewaktu kita ngobrol di percakapan pra-observasi Pak? Panjenengan kemarin menyebutkan ada 2 indikator pengembangan kalau Iya, salah. betul, ya. Apakah tercapai Pak? Ya, 2 indikatornya kan juga dari sisi akademik yang pertama, yang kedua dari sisi teamwork atau kerjasamanya anak-anak. Nah kalau dari akademik, saya pikir kemarin juga udah tercapai. Untuk teamworknya di internal kelompok itu anak-anak juga sudah terjalin dengan baik. Jadi antar siswa itu ada tutor sebaya lah. Oke, berarti untuk indikator ketercapaiannya sudah tercapai Sudah, begitu Pak ya? ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak, alhamdulillah kemarin juga saya mencermati pembelajaran Pak Ilham berlangsung dengan baik. Tentu ada beberapa poin yang perlu kita catat di sini Pak Betul. Ilham ya, terkait apa hal baik yang bisa Pak Ilham sampaikan dan nantinya tentu harus kita pertahankan gitu ya untuk hal baiknya. Kemudian juga apa hal yang dirasa menurut Pak Ilham belum maksimal dari berlangsungnya proses pembelajaran kemarin Pak. Boleh coba di-sharingkan Pak untuk hal yang baik yang dipertahankan dulu Pak. Untuk hal yang baik itu tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran saya menggunakan media yang baik, yang interaktif kepada anak-anak. Terus selain itu juga yang di nomor selanjutnya itu juga dalam saya mengkondisikan kelas, mengkondisikan kondisi anak-anak itu juga cukup baik. Jadi tidak sampai terjadi crowded di dalam pembelajaran. Ya itu yang unsur yang positif. Terus juga selain itu yang ketiga juga unsur manajemen waktu yang saya rasa juga sudah cukup baik Pak Randy. Itu yang ketiga. Terus untuk yang negatifnya saya merasa bahwa ada sisi yang memang ini dalam pembelajaran di awal dan akhir ini saya lupa untuk melaksanaan doa. Itu saya lupa begitu. Itu kalau dari saya. Oke, baik Pak Ilham. Berarti secara personal Pak Ilham sudah bisa merefleksi diri begitu ya. Betul. Terkait apa-apa saja yang sifatnya baik yang harus dipertahankan, kemudian apa saja yang sifatnya mungkin bisa untuk diperbaiki. Betul seperti yang disampaikan Pak Ilham. Jadi kan kemarin lupa berdoa Pak di awal, kemudian juga di akhir. Sama ini Pak, saya kemarin juga membuat satu catatan terkait dengan kegiatan penutup
di akhir pembelajaran biasanya selain doa itu ada refleksi. Oh, iya. Seorang guru itu hendaknya menanyakan kepada anak-anak gimana anak perasaannya ketika mengikuti pembelajarannya Pak Ilham hari ini. Iya. Nanti kan dari situ kita bisa tahu responnya siswa seperti apa. Betul. Itu menjadi bahan refleksi bagi kita. Kemudian juga Pak Ilham sempat lupa untuk menyampaikan rencana pembelajaran di pertemuan akan datang. Oh, iya. Sehingga anak-anak bisa lebih siap untuk ketemu Pak Ilham di pertemuan berikutnya. Itu Pak catatan yang saya buat kemarin ya. Terima kasih Pak Randy. Siap ya. Kemudian Pak Ilham, berdasarkan hal-hal baik yang dipertahankan dan hal-hal yang sifatnya bisa untuk ditingkatkan, tentu perlu adanya rencana tindak lanjut Pak. Betul. Nah, rencana tindak lanjut seperti apa yang mungkin Pak Ilham siapkan berdasarkan pertemuan kemarin yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajarannya Pak Ilham Pak? Nah, Gimana rencana? tentunya rencana tindak lanjut ini harus didasarkan pada hal-hal yang sudah dilakukan khususnya kemarin Pak Randy. Betul. Khususnya kemarin saya menggunakan metode ajar berupa game yang menurut saya udah media yang interaktif, juga pas seru ke anak-anak. Selain itu juga membangun kemampuannya anak-anak dalam kerjasama tim itu juga bagus. Terus di lain sisi yang aspek-aspek yang kurang dalam doa terus refleksi itu juga perlu saya implementasikan dalam rencana tindak lanjutnya. Oke, siap Pak Ilham. Kemudian gini Pak, untuk rencana tindak lanjut saya sudah mempunyai gambaran. Nantinya saya lihat sepertinya pembelajarannya akan lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mewujudkan rencana tindak lanjut tadi Pak, apakah Pak Ilham perlu adanya dukungan dari pihak tertentu mungkin untuk mensukseskan rencana tindak lanjut tadi Pak? Bisa di-sharingkan Pak? Tentunya dukungan itu harus ada ya Pak, terutama dari pihak Oke. sekolah. Dan untungnya kemarin pada pembelajaran kemarin pada waktu observasi itu Ya. juga dukungan dari dari fasilitas kelas itu juga sangat mendukung. Terus selain itu juga dari anak-anaknya juga antusias. Jadi ada banyak faktor lah, dan untungnya kemarin juga berjalan sangat baik. Alhamdulillah. Selain itu Pak, ada lagi yang mungkin bisa mendukung untuk ketercapaian peningkatan kualitas pembelajaran Pak Ilham? Oh iya, selain itu juga ini diperlukan untuk adanya sharing-sharing dari guru yang dari guru MGMP yang sama. Misal kalau dari sejarah, sharing-sharing dengan guru sejarah, dan tentunya juga sharing-sharing guru antar pelajaran itu juga perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, entah dari metode, model, perangkat, dan media aja yang digunakan seperti itu. Oke, mantap. Luar biasa Pak Ilham ini. Berarti sudah terstruktur untuk rencana-rencana yang nantinya akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Ilham ya sudah Sama-sama, Pak Randy. meluangkan waktu. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan hari ini turut menjadi andil panjenengan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas bersama. Baik, terima kasih Pak Randy masukannya. Oke, semangat Pak Ilham ya. Siap. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.